Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Finduswanto, NIM 108. Saya dari TIA Advertising. Di sini saya akan menjelaskan tentang media plan dari sebuah brand sabun kesehatan, yakni Lifebuoy. Yang pertama, saya akan menjelaskan campaign brief dari brand Lifebuoy. Jadi, Lifebuoy baru saja mengeluarkan kandungan baru dari produknya, yakni menggunakan Active Silver Formula Revolutioner yang terbukti mampu melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit. Target pasaran kami untuk produk terbaru dari Lifebuoy ini adalah untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang tua. Budget yang kami keluarkan untuk iklan ini sebesar 50 juta rupiah. Dan iklan ini akan diluncurkan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 November berselang 4 bulan. Dan campaign objektif dari Lifebuoy ini adalah Lifebuoy memberikan upaya untuk menyadarkan kepada seluruh masyarakat bahwa pentingnya cuci tangan menggunakan sabun Lifebuoy yang memiliki kandungan Active Silver Formula Revolutioner yang mampu melindungi tubuh dan menjaga tubuh dari kuman penyebab penyakit di tengah wabah COVID-19. Yang kedua, kami berupaya untuk meningkatkan arus penjualan produk kami dari setiap produk yang kami luncurkan. Dan market kami adalah nasional, pasaran produk kami adalah nasional. Selanjutnya, yang kedua adalah brand dan objektivis. Jadi brand objektivis dari Lifebuoy sendiri, yang pertama itu untuk menawarkan sabun antibakterial Lifebuoy dengan kandungan baru Active Silver Formula Revolutioner yang mampu melindungi tubuh dari kuman. Yang kedua adalah dengan menggabungkan beberapa formula baru, Lifebuoy dapat menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh dari kuman penyebab penyakit. Yang ketiga adalah untuk memberdayakan masyarakat bahwa pentingnya cuci tangan menggunakan sabun di tengah wabah COVID-19 saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang competitive analysis atau kompetitor dari si brand Lifebuoy ini. Jadi di sini saya mengambil dua contoh brand produk lain. Yang pertama adalah Dettol, yang kedua adalah Nuvo. Yang pertama, Dettol yang terbukti bahwa melindungi kesehatan lebih dari 80 tahun. Terus Dettol Antiseptic Liquid membunuh 100% kuman penyebab penyakit, dan dia berupaya untuk membuka sebuah program sekolah Dettol lain untuk anak-anak. Dan selanjutnya Nuvo. Jadi Nuvo ini juga memiliki kandungan double strength 90% kuman mati. Dan si brand Nuvo ini menggunakan sebuah artis atau public figure, yakni Kak Seto, sebagai pemerhati anak untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan. Dan Nuvo ini berupaya untuk menciptakan generasi anak yang sehat dan bebas kuman. Bagian keempat, yakni saya akan menjelaskan tentang tren industri. Jadi tren industri saat ini yang sangat amat disoroti, yang pertama adalah media sosial, baik Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Line, dan berbagai macam jenisnya. Yang kedua adalah situs belanja online. Nah, ini yang paling disorotin karena hal ini memudahkan masyarakat untuk membeli produk secara mudah tanpa harus mendatangi store atau tempat orang yang berjual produk tersebut.
Di sini saya mengambil beberapa contoh seperti yang lagi hype, yakni Shopee, Lazada, Bukalapak, OLX, dan masih banyak lagi contohnya. Dan selanjutnya adalah offline store, yakni supermarket atau store yang menjual berbagai macam jenis produk kebutuhan yang dibutuhkan untuk sehari-hari, yang seperti contohnya Indomaret, Alfamart, Giant, Carrefour, Hypermart, Superindo, dan masih banyak lagi juga. Dan selanjutnya, tren industri yang sangat memudahkan untuk saat ini adalah situs belanja online juga, tapi melalui website resmi dari si produk tersebut. Untuk official website dari brand produk Lifebuoy sudah tertera dari di sini. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Ulfa Latifatul Rosida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Latifatul Rosida, NIM 109 dari kelompok 3, akan mempresentasikan tentang advertising agency, di mana agensi kami beri nama yaitu TIE Advertising Agency. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetitor analisis, di mana kompetitor analisis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada market share, di mana kami melakukan pembandingan antara sabun Lifebuoy dengan sabun Nuvo. Dan dari hasil yang telah kami buat menunjukkan bahwa sabun Lifebuoy menempati posisi teratas dengan total presentasi sebesar 135,60%. Hal ini menunjukkan bahwa sabun Lifebuoy lebih banyak digunakan dibanding sabun lainnya. Yang kedua yaitu ada advertising usage, di mana produk ini menggunakan beberapa media untuk proses pengiklanannya, yaitu seperti media TV, media sosial, media radio, dan media cetak. Yang ketiga yaitu ada analisis SWOT, di mana kami melakukan pembandingan analisis SWOT antara sabun Lifebuoy dengan sabun Nuvo. Yang pertama ada strike atau kekuatan. Kekuatan dari PT Unilever atau PT yang menaungi sabun Lifebuoy yaitu PT ini telah memiliki jaringan distribusi yang luas sehingga mampu mendistribusikan produknya sampai ke daerah-daerah. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari sabun Lifebuoy yaitu tidak dianggap sebagai sabun kecantikan dan lebih dianggap sebagai sabun kesehatan. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan, di mana sabun Lifebuoy menyampaikan pendidikan tentang pentingnya mencuci tangan untuk mencegah penyebaran kuman. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman dari sabun Lifebuoy tersendiri yaitu banyak merek pesaing yang menawarkan merek yang sama dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua yaitu analisis SWOT dari sabun Nuvo. Yang pertama, strike atau kekuatan. PT Wings atau PT yang menaungi sabun Nuvo, mereka merebut pasaran dengan cara menurunkan harga atau memberi harga yang murah kepada produknya. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. PT Wings atau PT yang menaungi Nuvo sering dicap sebagai perusahaan me too atau perusahaan yang menjiplak perusahaan merek lain. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau kesempatan, di mana kualitas yang tinggi dengan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan begitu, PT Wings atau PT yang menaungi sabun Nuvo dapat meraih pangsa pasar yang cukup besar. Yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu Nuvo memiliki beberapa perusahaan pesaing yang memiliki produk sejenis seperti PT Unilever atau yang kelima ada target audience analysis. Target audience analysis dibagi menjadi 2 yaitu media selection dan demographic selection. Media selection sangat penting untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Dengan adanya media selection, kita dapat mengetahui target pasar yang akan kita tuju dan mengetahui
macam-macam media yang akan kita gunakan untuk proses promosi. Yang kedua yaitu demographic selection. Demographic selection ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu region atau wilayah. Wilayah yang ditargetkan untuk pemasaran produk ini yaitu bukan hanya di daerah Jawa, tetapi produk ini juga memasarkan produknya sampai ke luar Jawa atau di luar Jawa seperti di NTT, Papua, dan daerah-daerah yang pelosok yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan PT Unilever memiliki jaringan sendiri sehingga mampu mendistribusikan produknya sampai ke daerah-daerah tersebut. Yang kedua yaitu ada range. Sebagian besar penggunaan produk bervariasi, mulai dari kalangan ibu rumah tangga, tenaga medis, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu ada gender, di mana produk ini paling banyak digunakan oleh kalangan ibu rumah tangga. Hal ini dikarenakan produk ini lebih dianggap sebagai sabun keluarga, yang mana lebih sering digunakan untuk mandi dan mencuci tangan. Selanjutnya yaitu ada education, di mana produk ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menjaga kebersihan, yaitu dengan cara rajin mencuci tangan. Selanjutnya ada age atau usia, di mana usia 10-35 memiliki penggunaan yang signifikan, sedangkan di usia yang 18-25 tahun memiliki penggunaan yang rendah. Hal ini dikarenakan pada usia 18-25 tahun mereka lebih sering menggunakan sabun kecantikan. Dan di usia 25-35 tahun memiliki pemakaian yang paling banyak. Yang selanjutnya itu ada income, di mana pendapatan pada produk ini sangat bervariasi, yaitu sekitar 100 juta per satu daerah. Yang keenam ada key insight, yang pertama ada customer. Customer produk sabun mandi Lifebuoy ini memberikan perlindungan kepada keluarga dari kuman dan bakteri sehingga banyak dibeli oleh ibu rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan sabun Lifebuoy ini lebih banyak digunakan oleh ibu rumah tangga. Yang kedua yaitu ada brand, di mana sabun Lifebuoy ini menawarkan perlindungan pada keluarga dengan memberikan inovasi terbaru pada produknya, seperti memberikan produk yang ramah untuk anak-anak dan lain-lain. Tidak hanya itu juga, produk Lifebuoy juga memberikan beberapa produk terbarunya seperti hand sanitizer, sampo, sabun cair, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada competition kategori, di mana sabun Lifebuoy memberikan terobosan terbaru dari sabun mandi keluarga seperti sabun cair yang dapat mempermudah anak-anak untuk pemakaiannya. Yang keempat ada kultur. PT Unilever memiliki banyak jaringan yang mempermudah proses pendistribusian barang hingga ke pelosok daerah. Yang kelima yaitu ada media. Lifebuoy tetap memperbaharui produk terbarunya dan memberikan rekomendasi di media sosial. Jadi, ketika sabun Lifebuoy membuat produk baru, mereka juga memperbaharuinya di media sosial dan memberitahukan kepada konsumennya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang media channel alokasi dan budget alokasi. Bisa kita lihat di sini itu yang 60% itu adalah media televisi, terus untuk yang 20% itu adalah media sosial, untuk yang 5% itu media cetak, untuk yang 4% itu adalah radio, terus yang 15% itu adalah media cetak. Kita ke televisi ya sekarang. Tujuannya adalah membangun nama brand sekaligus menarik perhatian dari penonton televisi. Strateginya adalah menampilkan iklan tersebut berdasarkan bagian di mana target audiens sering menonton saluran TV tersebut. Program-program yang akan disponsori adalah program terkenal ya, yang ada hubungannya dengan kesehatan ataupun yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan juga bisa, dan
beriklan in space yang biasanya tidak memiliki iklan. Ini budgetnya itu 30 juta, dari TPS-nya 30 juta, RPS-nya 950, jam tayangnya dari 1 Agustus sampai 30 September, itu kepotong, mohon maaf. Terus untuk media sosial, nih budgetnya bisa dilihat kayak gitu ya. Strateginya itu memakai mayoritas kesukaan konsumen, harus pakai personal experience. Terus yang Instagram pakai partner Telegram, pengalaman menarik, cara pengiklannya di FB, foto, kanvas, dan video. Instagram, foto, dan video. Tujuannya sendiri itu meningkatkan kesadaran akan produk Lifebuoy kepada khalayak media sosial, masuk FB, Instagram, lalu mengarahkan konsumen untuk membeli produk di toko offline maupun online. Ini di selanjutnya kita ke radio. Kami memakai media ini dikarenakan audiens radio itu yang bisa mencakup seluruh bagian daerah dan usia ya. Sini kita pakai Prambors karena semua orang juga tahu Prambors itu ada di 7 kota besar di Indonesia. Nah, itu ada manfaat-manfaatnya ya. Manfaat pertama itu cuma manfaat kedua itu bisa diraih dalam membuat brand semakin dikenal karena terjadi penayangan yang berulang-ulang di media radio tersebut. Terus selanjutnya kita akan meluncurkan berbagai promo khusus yang membuat para audiens tertarik sehingga target penjualan pun tercapai dengan cepat. Ini radio Prambors, budgetnya 2.500.000, RPS-nya 250, jam tayangnya 1-30 Agustus. Oke, kali ini media cetak. Selanjutnya itu media terakhir. Dikarenakan target audiens kami adalah segala umur, maka kami memilih Kompas sebagai media iklan kami. Kami memakai iklan yang bersifat kuat, atraktif, provokatif, dan unik. Tujuan utamanya adalah agar iklan tersebut dibaca. Untuk masalah efektif dan tidak efektif itu urusan nanti. Lalu kami menyisipkan sebuah gambar yang sesuai dengan teks. Kemudian kami memakai posisi teks yang terbatas agar bisa mengoptimalkan dalam menceritakan manfaat dan keunggulan produk Lifebuoy sendiri. Nah, untuk alokasi budgetnya itu harian Kompas 7.500.000, CRPS-nya terus tayangnya 1 September sampai 31 Oktober. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Yusuf Sudiarto. Nama saya Yusuf Sudiarto, NIM 135. Ingin melanjutkan presentasi tentang measurement dan appendix. Untuk iklan Lifebuoy dibagi menjadi 4 channel. Yang pertama televisi, yang kedua media sosial, yang ketiga radio, dan yang terakhir media cetak. Untuk televisi sendiri dapat diukur menggunakan GPRS atau pengukuran yang bisa digunakan di periklanan untuk mengukur dampak dilakukannya periklanan. Untuk iklan Lifebuoy hasilnya mencapai 980. Untuk yang kedua media sosial dapat diukur menggunakan IR dan CTR. Untuk IR sendiri atau engagement rate yang merupakan presentasi orang-orang yang melihat konten atau iklan yang kita tayangkan. Untuk CTR, click to rate merupakan rasio penggunaan yang mengeklik di suatu halaman iklan Lifebuoy. Dan yang ketiga radio, pengukurannya sama dengan televisi, yaitu dengan cara GPRS. Dan yang terakhir media cetak, ada tambahan sedikit tentang reach. Reach digunakan untuk menghitung jumlah orang yang menonton dari iklan yang kita tayangkan. Jadi langsung gitu perhitungannya. Mungkin itu penjelasannya. Selanjutnya appendix. Appendix ditayangkan langsung di tabel flowchart dari berbagai channel dari bulan Agustus sampai Desember beserta dengan budget-budgetnya. Untuk televisi, budgetnya mencapai 30 juta dolar. Untuk media sosial mencapai 10 juta dolar. Untuk radio mencapai 2.500.000 dolar. Dan media cetak mencapai 7.500.000 dolar. Slide selanjutnya.
page sosial, post on Facebook and Instagram. Jadi di post di berbagai media sosial seperti Facebook dan Instagram. Yang kedua, fitur hashtag bersihkan hati dan diri. Dan yang satu, wangi kebaikan. Yang ketiga, use highly engaging format like GIFs and live video. Ya, seperti kita lihat itu ada post di Instagram dan Facebook tentang Liveboy dengan artis terkenalnya. Slide selanjutnya. Influencer yang pertama, partner with top tier Instagram influencer. Yang kedua, partner with Titi Kamal and Christian Sugiono influencer to increase multicultural research. Ya, Liveboy berkolaborasi dengan artis-artis terkenal untuk menarik perhatian audiens supaya berkeinginan untuk membeli atau memiliki produk tersebut. Ya, slide selanjutnya. Media cetak ditampilkan kemasan-kemasan Liveboy dari sabun batang sampai sabun cair. Bisa dipahami. Slide selanjutnya, TV ads, yaitu tampilan-tampilan di iklan televisi dengan slogan "Ayo jadi pahlawan anti kuman untuk Indonesia", dengan artisnya Titi Kamal. Slide selanjutnya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.